Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada pertanyaan di halaman terakhir, halaman 12, pada alinea yang bawah. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tidak sah sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah itu maksudnya ialah satu, bagi imam baik ia membaca jahar atau sir. Dua, bagi makmum yang imamnya membaca dengan sir ataupun jahar tetapi tidak mendengar, misalnya sebab tempatnya terlalu jauh. Tiga, bagi orang yang sholat munfarid atau sendirian. Ini mohon dijelaskan ulang, Ustaz. Yang kurang jelas yang mana? Jadi ya, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Ya. Tidak dikatakan sholat orang yang tidak membaca apa? Al-Fatihah. Jadi sholat atau tidak membaca Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Maka di sini diterangkan, adapun hadis-hadis yang menjelaskan tidak sah sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah, itu maksudnya bagi imam, baik membaca jahar maupun sir. Ya, lah imam kalau orang mau coba Fatihah itu membaca apa? Imamnya. Maka orang imam atau makmum, ya, kalau tidak membaca Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Ini dipakai dalil bahwa makmum harus membaca Al-Fatihah. Walaupun imamnya membaca jahar, karena dia akan ada pendapat kan. Ketika imamnya membaca jahar Fatihah, makmum diam. Tetapi ketika imamnya membaca surat, makmumnya harus membaca apa? Fatihah, karena kalau tidak membaca Fatihah tidak sah. Lah, pengeterapan itu tidak tepat. Maksudnya di sini yang harus membaca Fatihah itu baik dia imam atau makmum atau sholat sendirian, atau bagi makmum yang imamnya membaca sir. Makmum jamaah ya, imamnya membaca sir, makmumnya harus membaca sendiri, membaca Fatihah tadi. Meskipun jahar atau sekalipun imamnya membaca jahar, tapi makmumnya tidak dengar. Dan mungkin kalau tempatnya terlalu jauh, ya, atau walaupun dekat, pengeras juga, suasana sangat bising karena di pinggir jalan raya, sehingga bacaan imam tidak didengar secara utuh oleh makmumnya. Ya, nah, itu maka itulah bagi makmum yang imamnya membaca sir atau meskipun membaca jahar tetapi tidak mendengar bacaan. Jadi makmumnya tidak mendengar bacaan imam, itu harus membaca sendiri. Kalau tidak membaca tidak sah membaca Fatihah. Tiga, bagi orang yang sholat munfarid atau sholat sendirian. Sholat sendirian tidak membaca Fatihah, ya, tidak sah. Itu yang dimaksud. Kalau jamaah imamnya membaca jahar, makmumnya mendengarkan, ada aturan sendiri, ya. Nah, tadi ya, wa idza kabaro fakabiru, kalau imamnya mau takbir, takbirlah kamu. Ya. Apabila imamnya rukuklah, apabila sujudlah. Kalau imamnya membaca, dengarkanlah, perhatikanlah. Hadisnya kan gitu kan. Jadi kalau imamnya membaca, maksudnya membaca Al-Quran, ya Fatihah atau surat, makmumnya cukup mendengarkan.
Nah kecuali kalau bacaan imam tidak didengar karena jauh, ya, tidak didengar walaupun bacanya jahar tapi tidak didengar, atau karena terganggu oleh kendaraan atau di jalan raya sehingga bacaannya sok dengar, sok tidak, sok dengar, sok tidak. Nah begitu baca sendiri. Tapi kalau bacaan imam bisa didengar secara utuh, maka makmumnya cukup mendengarkan, tidak usah membaca sendiri. Memang pada umumnya kalau imamnya membaca Fatihah, makmumnya diam. Nanti kalau imamnya membaca surat, baru makmumnya membaca apa? Fatihah. Sekarang kalau imamnya membaca surat tetapi pendek, kan tidak harus imam membaca surat panjang, kan tidak harus. Imam membaca surat yang dibaca inna atau inna kal kausar. Makmumnya membaca Fatihah, selesai enggak itu? Ya, mungkin ya. Inna atau inna kal kausar fasholli li rabbika wanhar nasya'naka, hanya 3 ayat. Jadi baca Fatihah kan belum selesai. Maka kalau imamnya membaca jahar, makmumnya mendengarkan. Kalau imam membaca sir, makmumnya membaca sendiri. Kalau imamnya membaca sir, makmumnya tidak membaca sendiri, berarti tidak sah karena dia tidak membaca Al-Fatihah. Tapi menurut pendapat yang ketiga tadi, makmum itu bacaan imam itu cukup bagi bacaan makmumnya. Apakah imamnya jahar apa imamnya sir, pokoknya kalau makmum cukup diam saja, tidak usah membaca apa-apa, baik imamnya bacaannya jahar maupun bacaannya sir, karena bacaan imam sudah mencakup untuk bacaan makmumnya. Itu pendapat yang ketiga. Lah kita tidak sependapat yang begitu. Apalagi yang kurang jelas mana lagi? Saya makmum masbuk salat asar berjamaah di masjid. Imam saat itu sudah dalam keadaan duduk at-tahiyat awal. Lalu saya masuk, yakni takbir, angkat tangan, sedekap sebentar, lalu duduk at-tahiyat awal mengikuti imam. Yang jadi pertanyaannya, saat duduk at-tahiyat awal, saya menjulurkan jari atau tidak? Yang saya lakukan mengikuti imam, yakni menjulurkan atau mengacungkan jari telunjuk, walaupun saya belum dapat 2 rakaat. Tetapi ada makmum masbuk yang bareng saya ketinggalan, dia duduk at-tahiyat awal tanpa menjulurkan jari telunjuk karena belum mendapatkan 2 rakaat. Maka yang seperti ini yang benar bagaimana? Lah belum dapat 2 rakaat kok ya kok duduk kamu? Urusan menjulurkan jari. Lah duduknya kayak belum dapat 2 rakaat kok kamu duduk. Menjulurkan jarinya tidak. Padahal menjulurkan jari ketika tahiyat itu enggak bisa dipisahkan. Ya kamu duduk tahiyat langsung jari telunjuk itu dijulurkan. Gitu kamu membaca tahiyat dijulurkan. Tidak usah menunggu asyhadu alla ilaha illallah, tidak begitu. Ya, begitu duduk tahiyat langsung dijulurkan. Nah kamu sudah duduknya ikut kok menjulurkannya tidak, itu gimana? Menjulurkan jarinya tidak. Alasanmu karena belum dapat 2 rakaat. Iya, kalau memang belum dapat 2 rakaat, mestinya kamu juga tidak duduk. Nah, kamu makmum masbuk ada aturan sendiri. Ya, makmum itu kalau kamu sedang mendapati imam sedang rukuk, rukuklah. Mendapati imam sedang sujud, sujudlah. Itu pun juga perlu penjelasan. Kan ada kan? Masuk masjid, imamnya sedang rukuk. Ada perintahnya kalau imam rukuk, sedang rukuk, terus rukuk. Padahal dia belum masuk dalam shaf. Rukuk terus kalau geremet, rukuk melebu shaf itu. Nah, peristiwa itu sampaikan kepada Nabi. Ya Rasulullah, nih sahabat ini ketika imamnya rukuk, dia sudah rukuk walaupun masih belum di dalam shaf.
biasanya maju ke tempat soft sambil rukuk tadi melakukannya karo rukuk. Terus Nabi menyampaikan saat itu, mudah-mudahan Allah memberi pahala atas perjuangannya. Tetapi jangan diulang. Nah, kalimat jangan diulang itu ada yang memahami karena sudah dapat rukuk tadi, jangan diulang maksudnya jangan diulang rekaatnya, berarti sudah dihitung dapat 1 rekaat. Yang lain memahami maksudnya jangan diulang itu peristiwa semacam itu jangan diulang. Kalau kamu mau rukuk itu kamu sedang makmum terlambat mau rukuk, masuk dulu dalam soft baru rukuk. Lah kok rukuk neng dalam terus melaku neng gon soft lah itu. Lah untung kamu dapatnya sedang rukuk. Kalau sujud, ya mau rukuk bacaannya Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal, terus sampai Allah liman hamidah, kamu terus imamnya sujud. Lah kamu sujud padahal belum sampai di tempat soft. Ya, tapi gereban karo sujud gitu. Nah, mestinya pemahaman yang betul itu berarti walaupun imamnya sedang rukuk, saya nanti langsung nyusul kalau sudah masuk ke dalam soft. Kalau masih belum masuk dalam soft, ya enggak usah. Nah masuknya ke dalam soft, tidak usah kamu lari-lari kan ada kan? Jangan tergesa-gesa, tenang saja sampai di sana. Yang kamu dapat kamu ikuti, yang kamu ketinggalan nanti kamu genapkan, kamu sempurnakan. Nah itu kan. Jadi peristiwa itu memang ya macam-macam, mulai perlu dikaji. Tapi kalau tidak mau ngaji ya untuk yang ngono ya ngono terus. Membaca syahadat baru menjulurkan jari. Memang dapatnya dulu ya begitu. Kalau imam baca surat, kamu baru baca Fatihah. Kalau imam baca Fatihah, kamu diam. Padahal perintahnya Rasulullah itu apabila imamnya membaca, maka kamu diam memperhatikan. Apalagi Rasul halaman 3 masuk ke 4. Orang yang sudah sholat munfarid maupun jamaah boleh mengikuti sholat jamaah lagi. An Jabir bin Yazid bin al-Aswad al-Amiri an abihi qala syahidtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hajjatahu fasallaitu ma'ahu salatas subhi fi masjidil khaifi qala falamma qada salatahu wan harafa idza huwa bi rajulaini fi ukhral qaumi lam yusalliya ma'ahu faqala alayya bihima faji'a bihima tur'atu faraisuhuma faqala ma mana'akuma an tusalliya ma'ana faqala ya Rasulullah inna kunna qad sallaina fi rihalina qala fala taf'ala idza sallaituma fi rihalikuma summa ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'hum fa innaha lakuma nafilatun rawahu Tirmidzi. Dari Jabir bin Yazid al-Aswadi al-Amiri, dari Jabir bin Yazid bin al-Aswad al-Amiri, dari ayahnya ia berkata, saya ikut berhaji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya sholat subuh bersama beliau di Masjid Al-Khaif. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, beliau mengetahui ada 2 orang dari kaum lain yang tidak ikut sholat. Maka beliau bersabda, suruhlah mereka datang kemari. Lalu mereka dibawa dalam keadaan gemetar daging rusuk mereka. Beliau bersabda, apa yang menghalangi kalian berdua untuk sholat bersama kami? Mereka menjawab, kami sudah sholat di tempat kami. Beliau bersabda, janganlah kalian berbuat demikian. Apabila kalian telah sholat di rumah kalian,
kemudian kalian mendapati di masjid sedang sholat berjamaah, maka hendaklah kalian ikut sholat berjamaah, karena yang demikian itu menjadi sholat sunnah bagi kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ditanyakan pada kalimat yang akhir, kemudian kalian mendapati di masjid sedang sholat berjamaah, maka hendaklah kalian ikut berjamaah, karena yang demikian itu menjadi sholat sunnah bagi kalian. Ini mohon dijelaskan. Jadi ini ada sahabat datang ke masjid, dia sudah sholat di rumah. Nah, subuh pas sholat apalah di rumah sudah sholat. Datang ke masjid mendapatkan jamaah, karena dia merasa sudah sholat maka tidak ikut sholat. Nah begitu Rasulullah sholatnya selesai, melihat ada dua orang yang tidak ikut sholat, maka dipanggil dua orang itu dipanggil. Panggil Rasulullah, deg-degan saya tadi, ada apa kok dipanggil? Ditanya, apa yang menghalangi kamu tidak ikut sholat? Jamaah ini tadi di masjid kan? Ya Rasulullah, saya sudah sholat di rumah. Maksudnya saya sudah sholat subuh di rumah. Sampai di sini ada jamaah tadi, tapi dia merasa sudah sholat. Ya memang sudah sholat. Maka Rasulullah menerangkan, kalau kamu mendapatkan di masjid sedang melakukan sholat, sedang kamu di rumah sudah melakukan sholat, maka ikutlah sholat lagi, sholat jamaah tadi. Karena yang demikian itu menjadi tatawuk bagimu, sholat tambahan, maksudnya sunnah. Ya, jadi kalau tadi di rumah sholat sendirian, datang di masjid menemukan jamaah, mengulang sholat boleh. Karena tadi sholat sendirian, sekarang sholat jamaah. Ya, jadi sholat lagi boleh. Nah, maka itulah katakan Rasulullah, yang demikian itu hendaklah kalian ikut sholat berjamaah, karena yang demikian itu menjadi sholat sunnah bagi kalian. Artinya atau itu sholat tambahan, jadi orang kok bid'ah tidak, tapi sunnah. Walaupun kamu sudah sholat, sekarang diulangi sholat lagi dengan jamaah, dapat pahala tambahan. Jadi tidak termasuk dosa bid'ah, tidak, itu sunnah. Jadi kamu sholat lagi itu mendapat pahala sunnah gitu loh. Jadi sholat di rumah dengan sholat di masjid mendapatkan jamaah. Nah lebih baik temu sholat lagi jamaah di masjid. Itu maksudnya. Apa yang kurang jelas? Jadi singkatnya, sholat itu kalau tadi di rumah atau sholat sendirian, diulangi sholat jamaah boleh. Sholat jamaah diulangi lagi dengan sholat jamaah juga boleh. Ada peristiwa, ya, ada peristiwa. Sholat jamaah sudah selesai, semua sudah selesai. Ya ada orang datang, sudah bubar, jadi tidak ada. Nah, dia sholat sendirian, ya. Sholat sendirian nggak dapat jamaah, wong yang lain sudah. Maka yang lain supaya menemani dia supaya dapat jamaah. Nah, jadi tadi walaupun sudah sholat jamaah, ini ada saudaranya seorang diri mau sholat tidak jamaah, ditemani untuk mendapatkan jamaah boleh. Nah, jadi jamaah diulangi dengan jamaah boleh untuk menemani temannya tadi. Sendiri diulangi dengan jamaah boleh. Yang tidak boleh itu kalau sholat sendirian diulangi dengan sendirian, atau sholat jamaah diulang dengan sendirian, itu tidak boleh. Tadi sholat jamaah, ya, akhirnya sholat lagi sendiri. Lah kenapa kok sholat, ya, ragu tadi sholat bacaannya imamnya salah tadi, sah apa tidak, gitu. Nah imamnya tadi keliru, ditegur, nekat tadi, sah apa tidak, atau sholat sendiri tidak sah, tidak boleh itu ya. Jadi kalau jamaah diulang jamaah boleh, sendirian diulangi jamaah boleh.
Kalau sendirian diulangi sendirian tidak benar. Jamaah diulangi sendirian tidak boleh. Ada orang yang begitu itu. Sholat jamaah. Hanya imamnya tidak membaca kunut subuh. Nah, setelah selesai imamnya sholat, dia sholat lagi, dibilang sholat sendirian. Mengulangi sholat subuhnya tadi karena imamnya tidak kunut. Nah itu berarti jamaah toh. Nah, terus mengulangi sendiri, memakai kunut berarti jamaah, terus diulangi sendiri. Ini yang tidak dicontohkan, tidak boleh gitu. Wong jamaah kok malah hanya karena imamnya tidak kunut. Nah gitu. Apalagi halaman 7, larangan saling mengeraskan bacaan ketika sholat. Anil Bayadiyyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'alan nasi wa hum yusalluna wa qad 'alat aswatuhum bil qiraati faqala innal musalliya yunaji rabbahu falyandur bima yunajihi bihi wala yajhar ba'dukum ala ba'din fil Qur'ani. Rawahu Malik. Dari Al-Bayadhi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar mendatangi para sahabat yang sedang sholat malam. Mereka mengeraskan suara bacaan, maka beliau bersabda, sesungguhnya orang yang sholat itu sedang bermunajat dengan Tuhannya, maka hendaklah ia memperhatikan apa yang ia munajatkan kepadanya, dan janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan Al-Quran atas sebagian yang lain karena mengganggu yang lain. Hadis riwayat Malik. Yang ditanyakan pada kata bermunajat, ini artinya apa? Apa? Bermunajat itu apa? Bermunajat itu hanya berkonsentrasi untuk cara-caranya itu sedang apa? Berdoa, memohon, konsentrasi memohon pada Allah, menghadap Allah. Ya, mengharapkan. Nah, ini wong sholat ini memang dia sedang konsentrasi, hati ente mengharapkan. Permohonan itu doa itu. Munajat itu berdoa. Sholat itu kan berdoa isinya. Fatihah isinya dari alhamdulillah itu terus sampai waladhdallin amin isinya kan doa semua itu. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, itu doa semua itu. Ya. Maka sedang bermunajat pada Allah, berdoa, memohon kepada Allah. Konsentrasi memohon pada Allah. Maka jangan satu sama lain membaca keras, nanti mengganggu konsentrasi saudaranya yang sedang berdoa mohon pada Allah tadi. Ya. Maka kalau membaca sholat, yang boleh membaca keras itu hanya siapa? Imamnya. Ya, yang lain suruh memperhatikan, mendengarkan. Nah, kecuali kalau imamnya yang baca sir, wong imam aja baca sir kok malah makmumnya dong baca keras. Sampai makmumnya baca keras ini baca dhewe ting gembrengeng gitu lah. Akhirnya kan mengganggu yang lain. Maka lebih baik kita membaca itu konsentrasi, membacanya sir. Jangan sampai suaranya keras bisa didengar yang lain. Sekalipun apa itu kamu sebagai makmum bacanya tidak keras seperti imam, tapi didengar makmum yang lain kan. Jadi kalau semua begitu kan jadinya jadi rame, jadi kacau. Saya mengganggu konsentrasi di dalam bermunajat, ya, memohon kepada Allah. Konsentrasinya bisa buyar karena terganggu oleh bacaan saudaranya tadi. Apalagi? Pada saat di perjalanan, saya hendak sholat di satu masjid. Saya mendapati ada yang sedang sholat berjamaah,
tetapi ada beberapa rombongan jamaah, maksudnya ada lebih dari satu imam. Saya memutuskan untuk sholat sendiri, tidak mengikuti jamaah salah satunya. Bagaimana yang seperti ini, Ustaz? Coba kamu ulang coba. Pada saat di perjalanan, saya hendak sholat di satu masjid. Saya mendapati ada yang sedang sholat berjamaah, tetapi ada beberapa rombongan jamaah. Maksudnya ada lebih dari satu imam. Saya memutuskan untuk sholat sendiri, tidak mengikuti jamaah salah satunya. Bagaimana yang seperti ini? Ya, memang dalam satu masjid kok jamaah imamnya banyak. Teko ngedeke jamaah, teko ngedeke jamaah. Itulah. Jadi satu masjid aja tidak bisa satu imam. Ya dah? Tidak bisa satu imam. Apalagi kalau bacaannya jahar semua. Salat maghrib kene ngedeke bacaannya jahar, kono ngedeke teko keri baca jahar kabeh. Lah sing muni waladolin imam kono, sing amin imam kene, makmum kene. Ya. Kacau kan? Nah, mestinya satu masjid itu jamaah itu imamnya satu. Ya lah. Lah kalau memang kamu datangnya terlambat, yang betul harusnya kalau menempatkan posisi yang betul itu jamaah yang di depan tadi. Depan ada, di pengimaman ada. Nah, terus ini sudah ada rombongan datang. Wah, kena melu imam iki suwen iki salah arep pergi apa salah apa ngedeki kelompok dewi. Ini enggak betul, ya tak? Enggak betul itu. Nah, kalau kamu mau gabung makmum, ya lebih baik ikut yang paling depan tadi, yang lebih dahulu. Ya, tadi sholat jamaah tidak ada yang lain kecuali jamaah itu. Ya. Terus datang rombongan ngedeki jamaah lain, ini yang tidak boleh. Kamu kalau mau ikut jamaah yang duluan tadi, yang dahulu, yang di depan. Jadi yang jamaah yang kiri tadi yang tidak betul. Maka kalau saya ingin mendapat sholat jamaah, lalu jamaah ngarep neng buri oke sing bener beri sing ngarep gitu. Yang di tempat pengimaman itu mesti yang betul, yang jamaah nusul kiri-kiri mesti jamaah baru itu. Nah gitu dah. Apalagi lah kowe ngedeke dhewe ya, kowe dilahne wong tekon meneh. Ya, melu kowe dadi makmummu. Kayak yang duwe makmum ki lagi ora kene makmume tak makmumane lha dadi akeh to iku. Ya apalagi pada salat subuh posisi duduk at-tahiyat kakinya dijulurkan atau kita duduk seperti duduk pada at-tahiyat awal, Ustaz. Karena ada teman saya, dia juga ngaji tapi di tempat lain, setiap duduk at-tahiyat dia duduk seperti ketika duduk at-tahiyat awal. Bagaimana posisi yang benar menurut tuntunan? Karena saya selalu melihat demikian itu dan bagaimana sikap saya kepadanya. Nah kalau dia sudah punya pendirian semacam itu, ya dah, kalau kamu ingin bagaimana posisi yang benar, kamu pelajari dulu buku tuntunan sholat itu, ya. Duduk at-tahiyat akhir itu duduknya bagaimana, duduk at-tahiyat awal duduknya bagaimana. Lah mungkin orang ini karena at-tahiyatnya hanya satu, maka ya awal ya akhir, maka boleh milih itu dah. Kalau sholat subuh memang hanya 2 rakaat. Nah, duduk at-tahiyatnya awal apa akhir? Akhir, tidak ada awal. Wong memang tahiyatnya hanya 1 kali terus salam, tahiyatnya akhir. Nah, tidak ada awal kok ada akhir. Ya, makanya rasa disebut awal akhir. Ya, itu duduk at-tahiyat ketika akan salam. Ketika duduk akan salam itu duduknya duduk apa? Tawarruk.
kaki pantatnya duduk di lantai. Nah, kaki kirinya dimasukkan di bawah kaki kanan. Itu at-tahiyat mau salam. Nah, adapun kalau temanmu begitu, kamu tidak usah ikut. Yang diikuti yang sudah kamu tahu dalilnya. Nah, kalau kamu ingin ikut temanmu yang begitu tadi, tanya dulu. Saya lihat kalau kamu duduk at-tahiyat, ya subuh kok at-tahiyatmu begitu, itu apa ada tuntunannya? Tanya dalilnya mana. Nah, kalau sudah ditunjukkan dalilnya ternyata sahih, ya boleh diikuti. Kalau belum, kamu tahu yang diikuti apa yang dikerjakan yang sudah kamu tahu dalilnya saja. Jangan mudah terkecoh orang mengerjakannya. Ala takfu ma laisa laka bihi, sudah punya ilmu kok terkecoh. Ya. Ada orang gitu aja udah bingung. Maka saya katakan kan, ada orang itu sejak takbiratul ihram sampai salam tidak pernah sedekap. Dialah kamu menemui itu di Surabaya. Habis dari umroh ini ketemu orang tidak sedekap enggak di sana? Sholat tanpa sedekap ketemu enggak? Nah, terus kamu pulang ikut-ikut itu enggak? Nah, bingung ya. Bareng mulai saka umroh atau mulai haji sampai di rumah Allahu Akbar ora sedekap. Ya. Allahu Akbar sami Allah ora sedekap terus. Bareng ditekani Mas, baru umroh mau kok. Saiki salatmu ora nggo sedekap to. Enak ae jawab. Wah, ternyata neng Masjidil Haram ora sedekap akeh. Di Masjidil Haram salat tidak sedekap banyak. Ya mung niki sing kurang pengalaman wong ora sedekap wae dilokke lah. Ha gitu ta. Nah untung gue cek ketemu wong salatmu ora sedekap. Nah kowe ketemu neng kono ora wong ora salat. Wah, bae ning salat iki mung ning Indonesia, ning Mekah wong ora salat ya akeh bae. Apa terus kamu ikut? Maka dalam agama itu tidak diperintahkan mengikuti orang, tapi supaya mengikuti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Apalagi masalah salat, Nabi jelas menjelaskan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalau kamu sholatlah kamu seperti kalau kamu lihat aku sholat. Nabi kalau sholat pakai sedekap, lagi takbiratul ihram pakai sedekap, pakai i'tidal, pakai ya rukuk, pakai sujud. Tapi ada lagi yang ini tadi tanpa sedekap, ada lagi yang sholat sedekap terus. Sami Allah liman hamidah sedekap lagi. Rabbana lakal hamdu. Lihat begitu. Ngono ya bingung meneh. Lah kok modelnya kok bingungan kamu? Bingungan. Jadi yang penting itu kita berusaha melakukan masa ibadah itu yang kita sudah tahu ilmunya. Sudah tahu ilmunya. Itu pun jangan merasa benar sendiri. Yang saya tahu ini saya lakukan. Ada saudara kok melakukan perbuatan kok sholat tanpa sedekap, mungkin dia sudah tahu dalilnya. Nah kalau kamu ingin melakukan seperti itu, tanya dulu dalilnya. Ternyata ditekani ya dalilnya yang Mekah, Madinah, oke wong sholat rasa kebon, berarti kamu sholatnya ikut-ikutan, ikut orang. Dalil yang dimaksud itu dalil dari Rasulullah atau dari sahabat-sahabat Rasulullah lah begitu. Kok dalil ndelok wong sholat yang Mekah. Apalagi? Masih terkait dengan larangan saling mengeraskan bacaan ketika sholat. Di desa saya, sehabis azan langsung membaca sholawatan sampai jamaah datang ke masjid. Saya datang terus berdiri tidak sholat sunnah karena merasa terganggu. Apakah orang yang melakukan itu terkena hadis ini? Wine mbok kandhani ya ora gugu. Wis ditokne wae ya. Terkena hadis ini mana kenal hadis we ora kok.
Ya, kenal hadise ora. Wes saben arep salat nunggu imame jamaah tadi nunggu qomat wes maca kuwi nganti sak rampunge. Sak rampunge. Mbok kandhane ya ora nggugu. Lah kalau kamu mau ikut tekok dalile sik. Walaupun kamu melihat orang melakukan begitu, kamu belum tahu, belum pernah melihat dalil pelaksanaan seperti itu, nggak usah ikut-ikutan. Ya, nah, kalau udah nanti tegur, jawabnya apa? Sholawatannya lah ya apa toh? Ya, nah di Kebumen itu saya apik mana ini? Kebumen itu sekarang ngaji alhamdulillah. Tidak dibendung, tidak dipageri. Mung setiap jadwal ngaji dibarengi selawatan yang masjid cedak padahal dekat masjidnya dengan tempat pengajian. Kok kaya kurang dino nek selawat mbok liyane pas jadwal ngaji. Hari-harinya ya tidak pas jadwal ngaji hari Kamis sore itu. Alatan nganggo pengerase bianterke. Nah, tujuannya apa? Wis rasa tekok tujuane. Wis ketok rasa mbok tekoki. Ya. Padahal kalau kamu membaca, kalau sholat baca iftitah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lah, aktivitas hidupmu mengharap ridha Allah. Lah aktivitas hidupmu membaca sholat lo kok dibarengke pas itu ada pengajian. Dia cerdak sisan. Maka sampai saya sudah tidak apa-apa. Nanti kalau pas gitu, ya pengajian warga ngaji masuk semua, pintu pengajian ditutup, pengeras untuk pengajian di dalam saja konsumsi orang yang ngaji. Kaya coba loke ben sak kesele lah. Kone kesel rambok kon mandek dhewe. Ngono kuwi tunggale akeh. Ning setare padha. Dulu di Kembang Kuning, ada orang Kembang Kuning ini? Tidak ada. Kembang Kuning Surabaya. Ya. Pas ini musola, majlisnya di depan persis hadapan-hadapan. Iya begitu. Setiap kita mulai ngaji, itu mulai genjrengan. Lah kok ya jika waktu kok dipas ngaji. Ya mungkin dia punya alasan. Memang hari itu hari baik. Mulai dinggo ngaji wong hari baik. Nah, wis ditokne wae lah. Wis ya ora betah. Ngaji itu lillahi ta'ala, tidak mengharapkan apa, tidak ingin mengganggu, tidak. Udah jalan terus sampai sekarang. Lah sing sawatan didoran tadi selesai sudah. Bentak. Mandek dhewe rasa dikon mandek dhewe. Kebumen wis tekno wae wis ora mandek dhewe. Ewadene betah ngono terus mbok wis ben. Kok nek jidore jebol lah wis.